Amin ya Allah ya Rabbal. Karena mohon maaf zaman sekarang banyak yang istri jadi setan buat suami, suami jadi setan buat istri. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, apa bedanya jin iblis dengan setan? Ada yang tahu? Apa bedanya jin iblis dengan setan, sama atau tidak? Sama atau tidak? Apa bedanya? Setan sering menggoda, kalau jin iseng. Setan suka menggoda, kalau jin iseng. Kalau iblis ada-ada baik, orang Serang Baru bahasanya. Bu, diri aja deh ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada itik makan ketumbar. Ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Utang lunas, uang belanja nambah. Amin ya Allah, amin. Ngomong-ngomong, jilbab yang dipakai udah bayar apa belum? Udah, alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ini nyempil bapak-bapaknya ya Bu ya. Mudah-mudahan yang hadir semua dalam keadaan sehat afiat, panjang umurnya, berkah rizkinya, dan insya Allah dimudahkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma bitlumi wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Wahdul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allam innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Masya Allah Bu, Bapak sekalian yang saya hormati, luar biasa. Saya kagum sama orang Cibarusah. Ini Cibarusah ya? Serang Baru. Orang-orang Serang Baru tuh ya. Orang Serang Baru ini yang hadir, Masya Allah, kalau dihitung ada ratusan ribu nih semua. Yang hadir semua ahli ilmu, ahli Quran, semua keluarganya Allah, orang-orang yang cinta dengan agama. Kebukti Ustazah, tadi saya baca Al-Quran sepetik ayatnya tapi dilanjutin sama orang Serang Baru, betul ya? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah, ini kalau dilihat-lihat orang sini semuanya para penghafal Quran. Amin ya Allah. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya 30 juz sudah dihatamin. Tes. Ibu, Bu, betul atau tidak? Kalau tadi ayat Al-Baqarah diterusin, saya pengen baca Quran lagi, mudah-mudahan bisa diterusin. Setuju atau enggak? Tolong diterusin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mau yang panjang apa yang pendek? Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar.
Bukan main. Orang sini hafal semua ina atau ina. Bu, ibu, bapak, punten ina atau ina anak kecil ge hafal. Yang tinggian dikit boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, orang sini hafal kulhu. Ustazah, bagaimana kagak hafal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu terus yang diulang-ulang? Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, walaupun bukan kita yang hafal Quran 30 juz, kita doain nih yang kecil-kecil, anak cucu keturunan kita semua jadi para penghafal Quran, jadi ahlullah. Kalau dalam kitab Abwaabul Faraj dikatakan salah satu keutamaan orang yang hafal Quran, mereka disebut dengan ahlullah. Hum ahlullah, mereka dapat panggilan sebagai keluarganya Allah. Nanti itu kalau dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, kelak salah satu golongan yang masuk surga adalah mereka yang satu keluarga hafal Quran. Amin. Saya mau nanya sama ibu-ibu, nanti masuk surga pengen sendiri apa bareng-bareng? Sama bapak-bapak, Pak, masuk surga nanti pengen sendiri apa bawa bini? Dalam hati ustazah kagak ada gantinya apa kata? Udah di dunia diomelin terus, nyampe surga kena omel lagi. Tenang, bini kita kalau udah masuk surga berubah bentuknya, berubah watak dan lain sebagainya. Nih dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Nih, nanti ada satu golongan yang dia masuk surga sekeluarga, bapaknya, emaknya, engkongnya, cicitnya, neneknya, bareng-bareng. Yuk kita masuk surga Aden. Ada surga Firdaus dan surga lainnya. Para penjaga surga, para malaikat keluar. Ngapain? Ngasih salam sama satu keluarga ini. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Enak bener satu keluarga masuk surga nih, dadah-dadah nih. Ya Allah, orang mana? Serang Baru. Ya Allah, selamat ya. Masuk surga sekeluarga, dikawal bahasa kitanya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ya Allah, pengen apa enggak begitu Bu? Pengen apa enggak? Insya Allah yang hadir jadi ahli surga semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sekalian yang sama-sama kita hormati, pimpinan Majelis Ta'lim BKMT Ta'lim An-Nabawi, Ibunda Ustazah Wasriyah. Kita doain Ustazah guru kita sehat afiat, panjang umurnya. Para alim ulama, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pejabat pemerintahan dari camat, lurah, RT, RW, semua yang hadir, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bu, ibu, mulai jam berapa tadi? Jam 7. Ini saya ceramah sampai jam berapa? Sampai sore. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pengen nanya yang hadir duduk di taklim di Masjid Jami An-Nabawi pada pagi hari ini, ibu-ibu yang hadir sudah izin belum sama suaminya? Sudah cium tangan apa belum? Bulak balik apa kagak? Tadi yang hadir ke sini suaminya ngizinin apa tidak?
Dikasih duit apa kagak? Sian bener orang sini. Ini sekarang hari ini kita sedang memperingati daripada bulan Muharram, bulan yang mulia. Ibu-ibu datang Muharraman, ngadain taklim BKMT, ngadain tablik akbar. Salah satu yang harus dilakukan kalau pengen dapat ridho Allah, minta ridho dari suami. Berapa banyak istri yang keluar ngaji, suaminya kagak ridho, betul apa enggak? Boro-boro diredoin, dikepelin duit juga kagak, ustazah. Bagaimana ciri istri yang solihah? Kata Nabi SAW ada 4 ciri istri yang solihah. 1, diapalin bu, dicatat, nanti saya tanya. Insya Allah yang bisa jawab saya kasih hadiah. Mau? Hadiahnya apa ustazah? Brosur umroh. Brosurnya dulu, masa umrohnya? Ada 4 ciri wanita salihah kata Nabi SAW. Pertama, idza shallatil mar'a khamsaha, kalau perempuan ini sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Biarpun sunnahnya kagak dikerjain, tapi kalau fardunya kagak ketinggalan, hiya min ahlil jannah, ini perempuan ahli surga. Yang kedua, wasomat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan. Senin Kamis kagak, puasa Daud kagak, puasa Ayyamul Bid kagak, Asyura Tasua kagak, tapi Ramadannya sempurna, diisi dengan kebaikan, dia min ahlil jannah. Yang ketiga, siapa perempuan yang masuk dalam kategori ahli syurga? Kata Nabi, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha, dia yang menjaga kesuciannya. Makanya kata Nabi SAW dalam redaksi hadis yang lain, Nabi bilang, nisa'ukum min ahlil jannah, perempuan-perempuan yang masuk dalam kategori ahli syurga ada 3. Apa? 1 al-wadud, yang kedua al-walud, yang ketiga al-aud. Apal apa enggak? Al-wadud, al-walud, al-aud. Bareng-bareng. Al-baud. Sekali lagi, al-wadud, al-walud, al-aud. Bareng-bareng bu. Kata nenek-nenek, udah dah aud-aud dah pokoknya. Masya Allah. Pertama, al-wadud. Kata Nabi, nisa'ukum min ahlil jannah, perempuan yang masuk dalam kategori syurga, dia yang dirindukan syurga dari kalian semua. Wahai perempuan, cek orang Sunda nama awewe di dia teh, ya. Siapa yang masuk itu? Kata Nabi, al-wadud, perempuan yang penuh dengan kasih sayang. Kalau sama suami ngomongnya lemah lembut, ngomongnya manja, tapi kalau sama orang lain, laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, dia tegas. Assalamualaikum Bu Haji, salam. Tuh kalau sama orang kudunya begitu. Tapi ketika sama suami, assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa sayang. Bu, si nenek ketawa aja nenek. Bu, ibu kalau manggil sama suami panggilannya apa? Ayang beb, my lovely husband. Kalau orang Serang Baru bahasanya apa? Dedi mami, hah? Mak bapak. Apa nek? Mak, mamah papa. Nenek manggilnya begitu. Masya Allah. Bu, saya punya cerita. Ada orang Bogor, saya punya guru, nih guru saya cerita, ustazah, Masya Allah kata guru saya, dia punya murid, ada kakek-kakek usianya 75 tahun. Ada apa kagak di sini yang 75 tahun? Kakek-kakek. Nenek berapa usianya? 65, masih muda. Ini 75 tahun. Ini kakek sama bininya dua-duanya panjang umur, masih romantis. Kakeknya manggil istrinya, yang pengen makan, yang pengen bobo.
yang pengen main dan lain sebagainya. Bininya manggil lagi, yang minta duit, saling panggil-panggilan yang. Kata cucunya bilang, "Kek, apa resep yang kakek lakukan kok kakek masih panggil nenek dengan panggilan romantis yang? Kasih tahu dong di umur segini kok masih bisa romantis." Kakeknya bilang, "Nak, cucu, kakek bukannya romantis manggil nenek yang, masalahnya kakek lupa siapa nama nenek." Daripada berabe salah manggil, akhirnya dipanggilnya yang. Ini kalau kakek-kakek yang usia 75 aja masih bagus panggilannya sama istrinya, masa kita kalah sih bapak-bapak? Bapak-bapak sama istri manggilnya apa? Apa, Pak? Benar. Coba lihat handphonenya masing-masing. Apa nama suami kita di WhatsApp? Punten, mohon maaf Bu. Biasanya kalau pengantin baru lagi bucin-bucinnya, lagi cinta-cintanya, itu nama suaminya bukan main. Suami tersayangku, ayang beb, muah. Kalau pengantin baru. Tapi kalau pengantin sudah lama, lakinya tukang ngomel, bininya tukang ngomel, kita lagi ngaji dapat WA dari suami, tuh laki udah dipanggilnya bukan suami lagi, tukang ngomel. Begitu suaminya nelpon, lah tukang ngomel nelpon katanya. Oke. Jadi yang pertama kata Nabi, al-wadud, perempuan yang masuk dalam kategori ahli syurga adalah mereka yang penuh dengan kasih sayang. Bu, ibu kalau gendong anak bayi lembut apa enggak? Kalau ngobrol sama anak kecil lembut apa enggak? Adek, Dede mau makan? Ulu, anak siapa? Ibu, Bu, ama laki juga kudu begitu. Pulang dari Masjid An-Nabawi ketemu suami, Assalamualaikum. Kata suaminya, waalaikumsalam. Ayah udah mamam. Udu. Ayah mau mamam apa? Mamah ambilin ya. Ulu. Suami siapa nih? Suami siapa? Bu, kira-kira suami seneng apa kagak? Belum dicoba udah bilang kagak. Masya Allah, tabarakallah. Pulang dari sini kita coba, siap? Bisa? Insya. Coba kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi itu love language, ini bahasa orang Cikarang ya. Bahasa cintanya itu diborong semua. Physical touch iya. Word of affirmation apa nek? Lah katanya. Suka muji bininya, manggilnya dengan panggilan yang baik. Apa panggilan Nabi sama Aisyah? Ya Uwais. Uwais itu Aisyah kecil maksudnya. Atau ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil lah kayak gitu apa enggak? Sian benar orang sini, ya Allah. Nabi manggil istrinya bagus, Humairah, ta'ali hena ya zaujati habibi albi, ta'al. Istrinya kalau dipanggil sama suaminya, ya Aisyah, ya Humairah, apa kata istrinya? Labaik ya Rasulullah. Orang kita kadang-kadang dipanggil sama laki, mama, woi, ngapa? La haula wala quwata illa bil. Nih yang harus kita contoh dari Nabi. Makanya kata Nabi, perempuan dia mau secantik apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sebagus apapun fisik dan badannya,
Tapi kalau dia tidak melakukan lemah lembut, tidak beradab di depan suaminya, dia bukan salah satu golongan min ahlil jannah. Ibu tahu Syahrini apa enggak? Syahrini itu ngomongnya bagaimana, Bu? Cantik, anti badai. Ini suamiku. Kurang lebih orang Cibarusa, orang Serang Baru kudu begitu kalau ngomong sama suami sendiri nih, insyaallah yang hadir semua al-wadud, amin. Perempuan yang penuh dengan kasih, bukan cuman dengan anak-anaknya tapi juga sama pasangannya. Yang kedua kata Nabi, yang masuk dalam kategori min ahlil jannah al-walud, perempuan yang anaknya banyak. Cong yang anaknya 10. Masya Allah. Kata yang belum punya anak begini, Ustazah, ya Allah saya belum punya anak. Bu, jangan berkecil hati, jangan sedih, karena jalan surga ada banyak. Bukan cuman dari mendidik anak, tapi dari taat sama suami, dari menjadi hamba yang hafal Quran, berbakti kepada orang tua. Itu juga jalan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera dikasih keturunan, yang udah punya biar pada nambah lagi, yang udah nenek-nenek biar pada punya cucu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, nisaukum min ahlil jannah, perempuan yang masuk dalam kategori ahli surga. Al-aun, perempuan yang kalau dia punya salah langsung minta maaf sama suaminya. Diem semua nih, belum sempet. Bu, lebih mudah minta maaf apa memaafkan? Minta maaf apa memaafkan? Minta maaf sulit nggak? Bukan main, gengsinya tinggi Pak. Makanya ada sebutan perempuan itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Laki-laki mudah melupakan, sulit memaafkan. Istri punya salah, dimaafinnya lama tapi cepat lupa sama kesalahan istri. Jangankan kesalahan istri, ibu nanya sama suami tanggal lahir anaknya dari yang pertama sampai yang kelima dia kagak inget. Betul ya? Tapi kalau ibu-ibu suaminya punya salah 10 tahun yang lalu masih ingat apa kagak? Bukan main, diungkit mulu. Mau makan Bang, ingat kagak 10 tahun yang lalu? Mau tidur Bang, 10 tahun yang lalu? Minta belanja 10 tahun yang lalu Bang. Masya Allah, diungkit terus menerus padahal udah kita maafin. Ini, yuk jadi orang pemaaf dan mudah meminta maaf. Dulu Nabi SAW berantem sama Aisyah. Ustazah, kok bisa Nabi berantem sama Aisyah? Muhammadun basyarun illa kal bashar. Nabi itu manusia tapi nggak kayak manusia biasa. Nabi nikah juga, Nabi punya istri, Nabi makan, minum, tidur sama kayak manusia biasa. Tapi ada kelebihan Nabi yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan. Nabi punya istri namanya Siti Aisyah. Satu ketika Siti Aisyah ngambek, wahai Nabi, bla 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 bla. Suaminya nggak marah, Nabi nggak mukul, Nabi nggak ngebanting, Nabi nggak KDRT, Nabi tidak membentak, Nabi cuman diem. Begitu istrinya capek ngomel, kata Nabi, ya Humairah, dipeluk istrinya, dicium keningnya, ya Aisyah radhiyallahu an. Yang tadinya bininya ngomel marah, seketika marahnya hilang. Pak, halo. Ternyata resep kalau bini ngambek cuman satu, minta habis dipeluk kasih duit, jangan dipeluk doang. Ibu kalau lagi marah dipeluk apa kagak sama suami? Ya Allah, orang sini curhat apa bagaimana ya? Insya Allah tuh ajaran Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, suami yang ngalah, istri pun ngalah. Ada bini yang kalau suami udah minta maaf dia masih gengsi, dipeluk sama suaminya, maafin ya mah,
jangan dekat-dekat. Gak sudi aku digendong-gendong, dipeluk-peluk. Nah ini kita masih gengsi, masih malu untuk memaafkan atau meminta maaf. Ini saya ada kisah, boleh saya kisahkan sedikit. Sekitar 2 tahun yang lalu saya punya suami saya laki-laki ya. Ya, suami saya diundang tausiah di daerah Pontianak, Kalimantan sana. Cerita sama saya, di sana ada ketua DKM, beliau kiai, ustadz, ulama setempat yang belum lama meninggal, kira-kira ya belum sebulan lah, berapa minggu yang lalu. Suami saya dengan para teman-temannya ziarah, datang ke rumahnya takziah, ketemu sama istrinya. Bu Nyai izin, kita pengen nanya, emang amalan Pak Kiai apa sih? Katanya kemarin meninggalnya cakep bener. Kok Ustadz tahu? Diceritain sama orang-orang kampung. Nih Pak Kiai meninggalnya hari Jumat, lagi sholat Jumat, lagi jadi imam sholat Jumat, plus lagi sujud di sholat Jumatnya. Bagus apa enggak? Bagus. Salah satu kelebihan orang yang meninggal hari Jumat, dia dapat pahala syahid plus terhindar dari azab kubur. Ibu bapak yang hadir pengen gak meninggal hari Jumat? Pengen gak? Ini hari apa sekarang? Berapa hari lagi? Minggu, Senin, Selasa. Lah ustazah, kalau bisa jangan Jumat ini juga ya Bu ya, Jumat-Jumat lain nanti gitu ya. Ini Pak Kiai meninggal hari Jumat. Kata istrinya bilang, Ustadz, suami saya nih biasa aja sebenarnya, kayak kebanyakan guru-guru pada lainnya. Cuman ada 2 amalan spesial yang suka dilakukan suami saya sebelum tidur. Apa itu? Suami saya bilang, begini Pak Ustadz, suami saya tidak akan memejamkan matanya, dia tidak akan tertidur kecuali dia sudah bermuhasabah diri di atas tempat tidurnya. Dia nangis, kalau bahasa anak mudanya sekarang self talk. Apa Nek? Muhasabah diri sambil nangis, ya Allah, kalau hari ini saya punya kesalahan kepadamu ya Allah, ampuni dosaku. Kalau hari ini ada orang yang saya sakiti, ampuni dosaku ya Allah. Tuh, pertama muhasabah diri. Saya mohon ampun, saya minta maaf ya Allah. Dan ya Allah, kalau ada orang yang menyakiti saya ridha lillahi ta'ala, saya maafin kesalahannya tanpa orang itu minta maaf sama saya. Nangis dia. Makanya konsep hidup kita adalah kita kudu melupakan kebaikan kita kepada orang, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Lupa kebaikan kita kepada orang lain, ingat kebaikan orang lain kepada. Yang kedua, lupakan keburukan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Apa? Kita ulang dari poin yang pertama, ingat kebaikan. Yang kedua, gue mah ikut mangap-mangap aja dah. Ingat kebaikan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada, lupakan keburukan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita. Jangan sampai kebalik. Selama ini yang kita lakukan, kita ingat kebaikan kita sama orang, kita lupain kebaikan orang lain sama kalau bukan gue yang masukin kerja tuh, kagak bakal dapat gaji segitu beli rumah, kan gue yang masukin.
Betul nggak Bu? Kalau bukan gua yang kenalin sama tuh laki, mana enak dia hidupnya begitu. Kan gua yang berjasa. Seringkali mengingat kebaikan kita kepada orang, tapi dari orang lain yang kita ingat keburukannya terus. Dia mah sama gua begitu emang, kagak ada baik-baiknya. Sama tetangga berantem, sama saudara berantem, timbul penyakit hati, sombong, ria, dengki, takabur. Melihat tetangga punya nikmat kita tidak suka. Ada tetangga baru beli mobil baru, kita yang naik mobil ambulan. Kena stroke. Kenapa? Tetangga baru beli mobil. Ada tetangga beli kipas angin, kita yang di rumah muter-muter. Tetangga baru beli kipas angin. Ada tetangga baru masang AC di kamarnya, kita yang tidurnya menggigil. Ya Allah. Kata suami, kenapa mah tetangga baru masang AC? Kita yang menggigil. Seringkali kita dengki sama orang lain, mendoakan kenikmatan yang sedang didapat biar hilang. Ada tetangga baru bangun rumah, alah besok juga rubuh tuh rumah. Nauzubillahi min zalik ya Allah. Yuk ingat kebaikan orang lain dan lupakan keburukan. Ingat kebaikannya, jangan diingat keburukannya. Ini Pak Kiai, ya Allah saya maafin siapapun yang menzolimi saya hari ini, yang fitnah saya, yang adu domba saya, yang mencaci maki saya, yang menghina saya. Lillahi ta'ala saya redha ya Allah. Tuh sebelum tidur. Makanya kalau pengen umur kita panjang, hatinya kudu dibersihin. Dari penyakit hati jadi penyakit jasmani. Berapa banyak orang kena stroke jantungan, kolesterol, hipertensi, gara-gara sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang. Nauzubillahi min zalik. Dengki enggak ustazah, cuman sombong. Punya emas dipakai ke majelis taklim. Kenapa Bu? Baru nih, baru. Ya Allah ya Rob, ada tetangga baru beli mobil baru, buka kaca kagak mau, klakson kagak mau, negor kagak mau, begitu turun nengok kanan kiri juga enggak, kaki kagak napak, tilas ke tanah, kuntilanak orang begitu Bu. Ya Allah, sombongnya bukan main. Hati-hati penyakit hati. Makanya kata Pak Kiai itu sebelum tidur dia lepasin penyakit hati. Ya Allah, kalau ada saya sombong, saya ujub, saya dengki, ada penyakit hati yang timbul di sini, maafin saya redha ya Allah. Tuh yang pertama, dia istighfar. Ini bulan Muharram. Bulan apa Bu? Muharram. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan di bulan Muharram. Salah satunya seperti yang dicontohkan oleh Pak Kiai ini, perbanyak istighfar. Bagaimana bunyi istighfarnya ustazah? Ada istighfarnya Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ustazah, kepanjangan, ada yang pendekan apa kagak? Kadang-kadang kita lupa ya Bu ya. Ada istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masih panjang juga ustazah. Yang pendekan lagi ada apa? Enggak ada. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Masih kepanjangan juga ustazah. Yang pendekan lagi ada astagfirullah, 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 astagfirullah. Tuh istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apa yang diamalin sama Pak Kiai ini Bu? Mau tahu apa enggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Kata Pak Kiai, kata istrinya bilang gini, Ustadz, amalan kedua yang dilakukan oleh Pak Kiai kalau beliau udah nangis sendirian, udah muhasabah, beliau ambil tangan istrinya, minta maaf sama bininya. Jadi kebiasaan saya sama suami sebelum tidur kami saling minta maaf. Kenapa? An-naumu nisful maut. Tidur itu setengah kematian. Berapa banyak orang tidur dia tidak bangun lagi. Berapa
Berapa banyak orang punya rencana di malam hari, paginya dia sudah menjadi mayit. Maka kalau mau tidur, apalagi itu tidur malam, saling minta maaf suami dengan istri, karena nggak tahu besok masih hidup apa kagak. Kata suaminya bilang, "Mah, maafin papa ya mah. Kalau papa punya salah mohon redho, takut besok papa nggak ada umur." Kata istrinya bilang, "Pah, maafin mama, kalau mama meninggal besok papa biar redho, jangan cepet-cepet kawin lagi. Kalau bisa biar redho." Saling minta maaf. Ada yang nanya, "Ustazah, kenapa suami yang kudu kita minta maafin tiap malam?" Halo ibu, bu, kenapa suami yang harus kita minta maaf tiap malam? Kenapa istri yang harus kita minta maaf tiap malam? Karena pasangan adalah orang yang seringkali kita berbuat dosa sama mereka. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ya Allah, jadi pulang dari sini buru-buru raih tangan suami, cium bolak-balik. Kalau ketemu kiai, ustadz, ustazah, baba, syarifah, habib, kita cium tangan yang ambil berkah. Pulang ke suami, "Assalamualaikum ayang beb." "Waalaikumsalam bang." Kata lakinya, "Bini gua kesambet apa-apa, kagak pernah begini, tumben-tumbenan," katanya. Ya bu ya, Masya Allah. Yuk saling minta maaf. Kita nggak ada yang tahu umur nih bulan-bulan Muharram. Maka kebaikan yang bisa dilakukan pada bulan Muharram adalah banyak meminta, banyak beristighfar. Yang kedua, ada amalan yang harus dilakukan di bulan Muharram. Apa itu? Rajin mengelus kepala anak yatim, menyantuni anak yatim. "Man masaha ra'sa yatim fi kulli sya'ratin darajatan." Siapa orang yang mengelus kepala anak yatim, pada setiap satu helai rambut ada 1 derajat. Bu, punya tetangga yatim apa enggak? Ini masuk bulan Muharram dielus kepalanya. Tapi jangan dielus doang, kasih duit. Ini ketemu anak yatim, "Neng, sini Neng." Ngasih duit? Kagak. Jangan juga ya, kasih rizki, gak punya duit, kasih makanan, gak punya makanan, kasih alat tulis yang sekiranya bisa bermanfaat buat anak yatim tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi perempuan ahli syurga ada berapa? 1 yang kedua, yang ketiga, coba biar cepet kita al-wadud, al-walud, al-waud. Sekali lagi, al-wadud, al-wadud, al-walud, al-aud. Perempuan yang penuh kasih sayang, perempuan yang banyak anaknya, perempuan yang menjaga kehormatannya, selalu meminta maaf kepada pasangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena mohon maaf, zaman sekarang banyak yang istri jadi setan buat suami, suami jadi setan buat istri. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, apa bedanya jin iblis dengan setan? Ada yang tahu? Apa bedanya jin iblis dengan setan? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Apa bedanya? Setan sering menggoda, kalau jin iseng. Setan suka menggoda, kalau jin iseng. Kalau iblis ada-ada baik, orang Serang Baru bahasanya. Bu, bulan lalu saya punya kajian rutin fikih. Ibu-ibu kalau pernah nyaksiin di TikTok, pernah nggak ada yang nonton saya di TikTok? Saya punya kajian rutin di daerah Depok. Tuh Depok rata-rata orang Betawi asli. Udah nenek-nenek rata-rata yang ikut kajian. Kita bahas fikih. Saya bilang, "Bu, apa yang disebut pengertian dari wajib?" Wajib itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, bahasa kitabnya. Dikerjain berpahala, ditinggalin berdosa. Begitu makna wajib. Saya bilang, apa maknanya? Ada nenek-nenek nyaut, "Ustazah, wajib itu kudu."
Betul apa enggak? Kudu apa artinya? Allah, ini jawaban simpel, terarah, tepat. Wajib itu adalah kudu. La ilaha illallah. Saya bilang, ini orang yang males jawab, makanya dia bilang wajib itu kudu. Padahal wajib itu pengertiannya dikerjain, berpahala, ditinggalin berdosa. Tuh makna dari wajib. Masya Allah ya. Jadi apa tadi? Jin iseng, setan suka godain, iblis. Hah? Iblis apa? Menjerumuskan. Oke, berarti 3 pengertiannya. Iblis menjerumuskan, jin iseng, setan. Kira-kira bener apa kagak? Mari kita simak bareng-bareng bedanya jin, iblis, dan setan. Ustazah, setan itu yang suka gentayangan. Ada kuntilanak, pocong, tuyul, apalagi genderuwo dan lain sebagainya, itu setan ustazah. Bu, kita bahas bareng-bareng. Syaiton itu adjektif, kata sifat. Setiap hal yang disifati buruk namanya setan. Dan setan itu bisa berasal dari jin maupun manusia. Itu setan, kata sifat. Setiap hal yang disifati buruk itu setan. Yang kedua, jin. Jin itu al-jinsiyah, golongan. Ada golongan manusia, ada golongan malaikat, ada golongan hewan, ada golongan jin. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Manusia golongannya, jin juga golongannya. Betul? Faham sampai sini? Syaiton sifatnya, jin golongannya, iblis pimpinan jin. Kenapa, Bu? Sekali lagi, iblis pimpinannya, jin golongannya, syaitan. Paham? Kita jenisnya manu, pimpinannya siapa? Pimpinannya jin. Muter-muter saya rasa. Bu, sekali lagi, Allah ciptain masing-masing punya golongan tersendiri. Ada jenisnya malaikat, ada jenisnya hewan, ada jenisnya jin, ada jenisnya tuh kalau pimpinan jin namanya, kalau manusia pimpinannya jin. Yang saya jadinya nih. Kita punya pemimpin umat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh. Dan setan kata sifat, maka setan ini bukan hanya dari golongan jin tapi manusia juga bisa jadi Ada suami dia buruk sama istri, berarti suami. Ada bini kagak taat sama lakinya, berarti bini. Ada anak durhaka sama orang tua, berarti anak. Mak bapaknya setan juga berarti. Ibu bapak, tapi jangan pernah sekali-kali manggil pasangan atau anak kita dengan sebutan bukan julukannya melainkan sifatnya. Sifatnya seperti Ada satu ketika dulu di zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah satu ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi lagi bikin halakoh taklim pengajian di masjid, lagi membahas tentang keutamaan sedekah. Saya mau nanya sama ibu-ibu yang hadir, Bu, sedekah itu berat atau enggak? Berat atau tidak? Lebih mudah ngeluarin duit buat belanja apa sedekah? Ada kita megang duit bawa ke taklim. Nah sekarang pada bawa tas apa kagak? Bawa tas apa kagak? Kita buka tas kita, coba kita lihat.
Ini saya bukan nyuruh sedekah ya, tenang aja. Kagak saya suruh cincinnya dilepas, gelangnya dilepas, kagak. Yang ada duit di tas kita ada berapa? Ada nggak yang 100 ribuan? Kagak ada. Ada nggak yang 50 ribuan? Ada nggak yang 1000-an? Kira-kira yang mana yang disedekahin? Allahu Akbar. Yang 1000 yang dikeluarin. Jadi kadang-kadang setan itu godain kita bukan pas sholat aja, tapi juga ketika lagi sedekah. Apa kata Imam Fakhruddin Ar-Razi? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang yang mau bersedekah itu digoda oleh 40 setan yang bergelantung di tangannya untuk menghalangi dirinya. Dia mau sedekah, kata setan, jangan, nggak usah. Bagus, sudah buat check out di Shopee aja, udah belanja aja. Ibu punya Shopee, punya Tokopedia, punya TikTok, pernah nggak belanja di situ? Pernah. Ada berapa belanjaan yang udah dimasukin keranjang tapi kagak dibeli-beli? Kenapa kagak dibeli? Kagak ada duitnya. Udah dah, masukin aja dulu semua dah. Masalah duitnya kapan, mbak, urusan nanti, begitu ya Bu ya. Ya Allah, kita lebih cinta untuk hal duniawi, tapi kita lupa sedekah itu membersihkan diri dan harta kita. Orang mau sedekah 40 setan bergelantungan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Akhirnya banyak orang yang niatnya nggak jadi dia sedekah. Ada satu pemuda angkat tangan, Syekh, izin, saya akan pulang ke rumah untuk mengambil sedekah, dan saya berjanji kalau saya bisa melawan 40 setan yang mengganggu saat bersedekah. Pulang, kata syekhnya, mangga silahkan, bahasa kita begitu Bu. Pulang dia, ucluk, nggak ada orang. Dia masuk, assalamualaikum. Dia lihat di dapurnya ada satu karung beras. Dia angkut, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, akhirnya aku telah mengalahkan 40 setan yang menggangguku ketika bersedekah. Bismillah, akan aku bawa beras ini ke dalam masjid. Ucluk, baru ngelangkah keluar rumah, ada yang manggil di belakang. Siapa yang manggil Bu? Siapa yang manggil? Bininya. Allahu Akbar. Setan dibilang. Siapa yang manggil? Kan dia ada di rumahnya. Ngapa jadi setan yang manggil? Bininya manggil, abang, ini beras persediaan makan kita sekeluarga, mau dibawa kemana? Mau disedekahin? Enggak, saya nggak setuju, nggak usah disedekahin, kita aja kekurangan. Orang kaya sedekah udah biasa, tapi orang kagak punya dia sedekah luar biasa, masya Allah. Tuh salah satu tantangannya. Kata suaminya, jangan Neng, abang udah janji sama Syekh, bismillah, tarik-tarikan, wah, tuh beras akhirnya pecah, nggak jadi dia sedekah. Bininya masuk ngambek, lakinya berangkat ke masjid, lesu. Kata syekhnya bilang, wahai pemuda, tadi kamu bilang kamu pengen bersedekah, mana? Kok kamu nggak bawa tentengan apa-apa? Syekh, saya sebenarnya sudah berhasil mengalahkan 40 setan yang bergelantungan di tangan saya. Saya sudah bawa berasnya, tapi yang sulit saya kalahkan ada satu, induknya setan. Siapa Bu? Istri. Jadi ternyata istri bisa jadi, suami bisa jadi. Nauzubillahimin zalik. Ya Allah, insya Allah nih orang sini ahli sedekah semua, ahli istighfar semua, ahli ibadah semua. Dan insya Allah bulan Muharram ini dipenuhi dengan hal-hal baik. Banyakin istighfar, banyakin menyantuni anak yatim, dan memperbanyak puasa. Kemarin udah kelewat Tasu'a dengan Asyura. Yang terakhir banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 ciri perempuan yang ahli surga. 1,
Al-Wadud penuh kasih. Yang kedua, Al-Walud yang banyak keturunan, bukan cuman banyak tapi anak-anaknya soleh-soleha semua, amin. Dan yang ketiga, Al-Aud, perempuan yang senantiasa minta maaf sama pasah. Semoga yang hadir semua jadi ahli syurga. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, insya Allah ngaji kita hari ini banyak dapat manfaat, banyak dapat ilmu, bisa diamalkan nanti ketika pulang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak bisa panjang lebar, mohon izin karena habis ini saya langsung ada acara lagi ke Bekasi Barat. Mohon doanya mudah-mudahan sehat afiat. Insya Allah nanti kita jumpa lagi lain waktu ya Bu ya. Kita ngaji bareng lagi biar pada sehat, silaturahim lain waktu, amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir saya minta kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususkan buat para guru-guru kita, ya, buat majelis ta'lim An-Nabawi, Masjid An-Nabawi, para alim ulamanya, para guru-gurunya, DKM dan lain sebagainya. Ibu bapak yang hadir yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang banyak hutang dilunasin hutang-hutangnya. Yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh. Yang belum punya keturunan biar dapat keturunan yang solih dan solihah. Yang belum sampai ke Baitullah mudah-mudahan berangkat umroh haji semua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Wal mulka la syarika la, innal hamda wan ni'mata la, wal mulk. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka syarikalah. Sebelum kita baca Fatihah ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah almarhum Ki Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Beliau ngasih doa kalau pengen kita tiap tahun bolak-balik berangkat haji sama umroh. Mau nggak Bu? Baca nih doa tiap habis sholat. Apa doanya? Allahumma ballighna ziyaratal Makkah wal Madinah fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Allahumma ballighna ziyaratal Makkah wal Madinah fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Ibu bapak semua kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, maafin kalau ada kata-kata yang salah. Oh terakhir ada pertanyaan yang kudu dijawab katanya, betul ya? Ada 3 ya. Baik, sebelum saya tutup dikit.
Namanya disebut yang dapat apa? Brosur umroh. Oh, Masya Allah. Brosurnya doang Bu ya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara atau kiat mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi penerus yang berakhlakul karimah. Ibu bapak sekalian, mendidik anak zaman sekarang ibarat menggembala domba di tengah kawanan serigala. Berat, sulit, lengah dikit anak kita bisa dilahap sama serigala. Betul apa enggak? Ada handphone, TV, teknologi, ini jadi anak yang soleh. Kurang lebih apa kita harus jadi teladan yang baik. Saya ingat pesan dalam surah Ibrahim ayat 7. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ada 4 hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dalam mendidik anak-anaknya. 1, cari lingkungan yang baik-baik. Karena lingkungan itu berpengaruh terhadap pergaulan anak kita. Makanya kalau nyari rumah, ini perumahan ya? Perumahan apa namanya? Regensi. Udah berapa tahun perumahannya? 20 tahun. Masya Allah. Ini udah lama aktif masjidnya? Sudah lama ya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurikulum pendidikan yang dilakukan oleh Ibrahim yang pertama, mencari bi'ah, lingkungan, circle yang baik. Makanya kalau beli rumah, perumahan, jangan cuma lihat speknya. Ini bangunan tipe berapa, tanah berapa, modelnya bagaimana, batunya apa, fasilitasnya apa. Bukan cuma itu, tapi yang paling penting lihat siapa tetangganya. Ini dalam perumahan ada masjidnya apa kagak? Ada taklim pengajiannya apa kagak? Kalau kagak ada, nggak usah dipilih tuh tempat tinggal. Kita lihat, oh dalam tempat tinggal itu ahli ibadah, ahli ngaji, apa tukang gosip, apa MGF? Di sini ada MGF apa enggak? Ada nggak Bu? MGF, Majelis Gibah Forever. Nggak ada, nggak ada ya? Insya Allah sini orang baik semua ya Bu ya. 1, cari lingkungan yang baik. Yang kedua, liuqimus sholah. Kalau anak kita pengen jadi soleh dan soleha dari kecil, tanamin tauhid. Makanya pertama yang dikenalkan kepada anak kita itu ucapan Allah. Allah, adek, Allah, Allah. Jangan mama, papa, mama, mama. Boleh saja, cuman kalimat Allah jangan sampai ketinggalan. Tanamkan tauhid sejak dini. Ajak ngaji, ajak sholat, itu tauhid sejak dini. Yang ketiga adalah ajarkan anak kita jadi hamba yang bersyukur. Kalau emaknya bersyukur, bapaknya bersyukur, tuh anak akan tumbuh menjadi hamba yang senantiasa menerima keadaan dan takdir yang Allah berikan. Jadi anak soleh dia. Jadi orang tuanya yang kudu jadi contoh. Yang keempat adalah faj'al af'idatan minan nas. Ajarin akhlak yang baik, Neng. Kalau ama yang lebih tua begini, kalau ama yang lebih muda begini, ama sepantaran begini. Jadi orang tuanya kudu aktif, nggak boleh pasif. Itu salah satu kiat-kiat mendidik anak kita jadi anak soleh dan soleha. Jangan lupa Bu, kalau anak kita lagi tidur, di ubun-ubunnya bacain surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adra. Sampai akhir ya, bacain. Sampai akhir. Tanazzalul malaika salamun hiya hatta matla'il fajr. Bacain surah Al-Qadar. Jangan lupa tiap habis sholat yang kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata waj'alna lil muttaqina. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang kedua ya.
Ini dari Bu Estiani. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya Bu Estiani? Ustazah, apa bedanya wanita yang memiliki pasangan dengan yang tidak punya pasangan, janda? Ya itu bedanya. Betul apa kagak? Bedanya apa, Bu? Kalau perempuan yang punya pasangan namanya bini, istri. Kalau yang udah kagak punya pasangan namanya, kan betul begitu ya Bu ya? Dari segi pahala beda. Begini, kalau perempuan yang masih punya suami, ladang pahalanya masih banyak. Bahkan istri yang dia cium tangan sama suami itu jadi penggugur dosa-dosanya. Makanya kalau ketemu suami sering-sering sentuh kulit dan tangannya. Kenapa dosa kita melebur? Ini kadang-kadang sama laki sombong bener. Ya Allah, apalagi kalau lagi haid. Masya Allah, dicolek dikit sama lakinya, lagi haid. Jangan deket-deket, belum kelar katanya. Padahal lakinya cuman pengen cium tangan, cuman nyentuh sedikit. Itu yang pertama. Dari segi pahala, apapun yang dilakukan oleh suami dan istri selama itu kebaikan, itu jadi pahala di sisi Allah. Mohon maaf, Bu, bahkan punten, suami istri melakukan hubungan, ya saya nggak mau terlalu ini, hubungan suami istri karena Allah itu kata Nabi dinilai sebagai sedekah karena menyalurkan kepada yang halal. Tuh. Jadi apapun yang dilakukan bernilai ibadah di sisi Allah. Bahkan kalau perempuan yang masih punya suami, dia melakukan ketaatan dengan sebaik-baiknya, suaminya redha, surga buat perempuan tersebut. Bedanya yang udah janda, tergantung. Kalau dulu suaminya meninggal redha sama dia, walaupun dia udah janda, dia udah dijamin masuk surga. Tetapi bedanya kalau perempuan yang masih punya suami, dia masih apa disebutnya ya? Bahasa kitanya apa? Saya bawain bahasa orang sini nih. Kalau yang masih punya laki itu masih tenang, karena dia nggak sendiri, kemana-mana ada yang nemenin. Tapi kalau yang sudah janda itu banyak yang curhat sama saya, banyak ujian sana sini, fitnahan, cacian, seolah-olah jadi janda itu buruk, seolah-olah jadi janda itu hina, padahal bukan kita yang mau. Betul ya Bu ya? Tidak ada bedanya di sisi Allah, yang penting ketakwaannya sama. Intinya itu, cuman bagaimana cara taatnya kepada pasangan. Kalau yang jadi janda berarti udah nggak ada lagi tempat dia untuk taat, kecuali mendidik anaknya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau yang masih punya suami, dia bisa taat sama suami, dia bisa didik anaknya dengan sebaik mungkin. Lebih banyak jalan kebaikannya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, satu pertanyaan lagi. Mana lagi? Satu lagi Ustazah. Jatuh apa? Mana tuh? Tadi 3 ya? Hah? Saya minum ya. Saya minum. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak mau mengikuti dan menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari Bu Yuli Datul Mi'ah, mana orangnya? Oh ini MC-nya sendiri. Bagaimana dengan orang yang tidak mau menjalankan sunnah Nabi? Dia menjadi orang yang sia-sia, menjadi orang yang rugi. Kenapa? Sunnah Nabi itu sebagai prinsip pegangan. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan 2 perkara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Al-Quran dan sunnah. Ini 2 jadi pegangan. Saya mau ngikut Quran aja, nggak mau ngikut sunnah Nabi, berarti dia tidak mengakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus balance, seimbang. Qurannya dia kejar, sunnahnya dia kejar. Begini Bu, Ibu kalau ngerjain sholat, perkara yang wajibnya aja apa yang sunnahnya dikerjain juga? Kita masuk pembahasan fikih dikit sholat.
Ada sunnah-sunnah dalam sholat, ada rukun dalam sholat. Saya pengen nanya, baca takbir ketika sholat, takbiratul ihram itu wajib, fardu apa sunnah? Wajib sama kayak fardu ya. Itu wajib apa sunnah? Allahu Akbar, wajib ya. Baca Al-Fatihah wajib apa sunnah? Kalau kita lagi sholat nggak baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Karena itu perkara yang wajib. Tapi baca surah pendek wajib apa sunnah? Sunnah. Ngangkat tangan ketika takbiratul ihram wajib apa sunnah? Allahu Akbar, mengucap Allahu Akbarnya wajib, tapi ngangkat tangannya tuh sunnah. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, nggak apa-apa. Atau dengan gerakan yang berbeda, Allahu Akbar. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Itu jangan dipermasalahin lagi, jangan dibikin ribut. Itu masalah furu. Iya, masalah cabang. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Ngangkat tangan itu perkara sunnah, tapi ngucap takbiratul ihram wajib. Sayang kalau cuman yang wajib kita lakukan, yang sunnah tidak dilakukan. Apa pengertian sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Tapi kalau wajib dikerjakan, ditinggalkan. Maka sunnah sekali lagi dikerjain berpahala, ditinggalin gak berdosa. Tapi dia ninggalin sunnah, dia sia-sia dan tidak punya kesempatan lagi. Maka yang lebih sempurna ibadah yang kita lakukan bukan cuma ngerjain yang wajib, tapi sunnah-sunnah yang diajarin sama Nabi juga dilakukan. Ya, kalau kita mampu lakuin. Kalau kita belum mampu, ikhtiar agar kita mampu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kayak kita wudhu, Bu, Ibu, rukun wudhu ada berapa? Rukun wudhu ada berapa? 1, 2, 3, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ada 6. 1, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat, membasuh sebagian. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata. Yang keenam, itu yang disebut dengan rukun wudhu. Kalau ketinggalan salah satu, dosa apa enggak? Sah tidak wudhunya? Sah tidak? Kenapa? Karena itu rukun. Tapi saya pengen nanya, kumur-kumur rukun apa sunnah? Ngusap kuping rukun apa sunnah? Masukin air ke hidung rukun apa sunnah? Jadi kalau nggak kita kerjain, dosa apa enggak? Sah apa enggak? Kalau nggak kita kerjain, sah nggak wudhunya? Sah, karena itu cuman kalau dikerjain pahala enggak? Masya Allah ustazah, saya kalau wudhu ustazah bukan cuman yang rukun, yang sunnahnya saya kerjain semua. Wah, ini bukan cuman dapat pahala wajib, tapi pahala sunnahnya juga dapat. Berkali-kali lipat kita dapat kebaikan. Maka sekali lagi, yuk, yang wajib dikerjain, yang sunnahnya juga diikut sertakan. Insya Allah kita jadi hamba Nabi yang kelak dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, oh bapak-bapak, kasihan bapak-bapak dari tadi ya. Mangga bapak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Ustazah, dari tadi yang bertanya ibu-ibu semua. Oh iya betul. Jadi untuk mengurangi rasa hormat, kami dari bapak-bapak walaupun sedikit kepingin menanyakan gitu. Kami bertanya. Ya silakan. Mumpung Ustadz masih di atas kursi ya, Ustazah. Ya. Saya mohon jawab, karena ini rata-rata anak datang ke majelis ini punya anak. Jadi untuk giat
untuk supaya anak kita itu rajin mengerjakan sholat 5 waktu, gimana caranya? Tolong Ustazah dijawab. Terutama saya sendiri, kadang-kadang kalau anak saya udah pegang HP kewalahan untuk menyuruh sholat 5 waktu. Ya, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak sekalian, Masya Allah. Begini, kita punya masjid nih, Masjid An-Nabawi. Ini jadi sumber peradaban Islam. Salah satu bentuk kebangkitan Islam di zaman-zaman dulu, baik Abbasiyah, Umayyah, para sahabat, tabi'in dan lain sebagainya, adalah karena mereka semua menjadikan masjid sebagai tempat kembali. Mereka tidak melarang anak-anak untuk duduk sholat di dalam masjid. Banyak zaman sekarang masjid yang cuma dibuka pada waktu-waktu sholat saja. Ada tulisan kalau tidak waktu sholat masjid ditutup, masjid terkunci, atau ada tulisan anak-anak dilarang masuk ke dalam. Ini salah satu tanda mulai mundurnya agama Islam. Kenapa? Karena tempat yang menjadi peradaban Islam sendiri diharamkan, dilarang buat anak-anak. Maka biar anak kita rajin sholat 5 waktu sekarang, salah satunya orang tuanya yang harus nuntun. Bapaknya harus rajin berjamaah di masjid. Yuk, nak bareng sama bapak. Atau ibunya yang nganterin sampai masjid. Walaupun ibunya nggak ikut sholat juga nggak apa-apa, dengan catatan tidak mengumbar aurat dan lain sebagainya ketika sholat di dalam masjid. Jadi jangan sampai ada anak kecil masuk ke masjid tapi dilarang. Coba-coba usir lagi pengajian, usir lagi sholat. Mau dia berisik, mau dia main-main, yang penting hatinya terpaut dulu sama masjid. Sampai gede dia tahu kalau masjid adalah tempat terbaik buat dia. Kenapa banyak anak muda zaman sekarang yang gak cinta sama masjid? Karena dari kecil dia udah dilarang datang ke masjid. Ketika beranjak remaja mau masuk ke masjid, mau azan dilarang, mau khotbah dilarang, mau bantu dilarang. Kenapa? Cukup masjid buat yang tua-tua, yang muda kagak usah ke masjid. Akhirnya tidak ada penerus nantinya yang mengurus masjid. Maka di sini harus kolaborasi, harus saling kerjasama. Yang tua ngayomin yang muda, yang muda lebih giat lagi datang ke masjid. Kenapa? Karena mereka penerus kelak agama ini. Ya, tuntun mereka, anterin ibunya. Dan yang kedua, jangan pernah larang anak-anak kita untuk cinta atau duduk di dalam masjid. Insya Allah itu jadi salah satu faktor yang membuat mereka pengen kembali terus ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan terjawab. Saya ceramah jam 1 ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan lagi. Saya ceramah di Bekasi Barat jam 1 ini, nggak tahu keburu apa enggak ya. Mudah-mudahan insya Allah lancar ya. Lain waktu kita silaturahim lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.